Hai teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua. Perkenalkan, nama aku Wahyu Baldiana Jati, NBI 111903x64. Oke, kalian bisa panggil aku Berlian ya. Jadi di sini aku akan menjelaskan beberapa materi nih untuk ujianku. Ujian akhir semesterku. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu pertama aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia ini adalah aplikasi yang dirancang setelah dibangun dan menggabungkan elemen-elemen seperti dokumen, suara, gambar, animasi, serta video. Pemanfaatan dari aplikasi multimedia dapat berupa company profile, video untuk tutorial, e-learning maupun komputer basic training. Jenis aplikasi multimedia ini ada dua teman-teman, yaitu satu linear program atau continuous program, yaitu sebuah program yang berkesinambungan dari awal sampai akhir karena informasinya disusun berurutan dari awal hingga akhir, sehingga penayangannya tidak mungkin dihentikan pada suatu saat secara acak karena informasi yang disampaikan akan menjadi tidak lengkap dan tidak jelas. Secara garis besar, linear program terdiri dari pembukaan, kemudian diikuti bagian isi atau uraian apa yang dikemukakan pada pendahuluan, dan terakhir adalah bagian penutup. Penutup ini dapat berupa kesimpulan atau ringkasan seluruh uraian tersebut. Program multimedia dengan bentuk linear program dapat berupa program audiovisual statis seperti multi-image program, audiovisual gerak, animasi film, maupun gabungan ketiga media tersebut. Oke teman-teman, untuk yang materi kedua yaitu augmented reality. Augmented reality atau AR atau biasa disebut realitas bertambah adalah teknologi yang menggabungkan benda-benda maya berdimensi 2 atau berdimensi 3 dan benda-benda nyata ke dalam sebuah lingkungan nyata berdimensi 3. Lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata agar terintegrasi dan berjalan secara interaktif dalam dunia maya. Teknologi ini biasanya digunakan pada bidang militer, medis, komunikasi, dan manufaktur yang mempunyai risiko besar dan membutuhkan tambahan benda-benda semu yang meniru benda-benda nyata sebelum diimplementasikan. Contohnya, pada pemeriksaan sebelum operasi seperti CT scan atau MRI yang memberikan gambaran kepada ahli bedah mengenai anatomi internal pasien. Dari gambar-gambar tersebut, kemudian pembedahan direncanakan. AR dapat diaplikasikan sehingga tim bedah dapat melihat dan CT scan atau MRI pada pasien saat pembedahan berlangsung. Pada umumnya, augmented reality ini membutuhkan alat masukan, yaitu seperti kamera atau webcam, dan alat keluaran seperti monitor atau head mounted display atau HMD, alat pelacak, agar benda maya tambahan berupa penanda yang dihasilkan berjalan secara real time atau mungkin interaktif, walaupun benda nyata yang menjadi induknya digeser-geser di komputer untuk menjalankan. Yang kedua adalah interactive program, yaitu sebuah aplikasi yang dapat masing-masing berdiri sendiri sehingga aplikasi tersebut dihentikan pada suatu saat secara acak dan tetap memberikan informasi yang dibutuhkan, yang merupakan bagian atau unit terkecil dari keseluruhan aplikasi. Aplikasi interaktif memberikan banyak pilihan kepada audiens untuk memilih sendiri informasi yang diinginkan dan dari mana akan dimulai setelah diakhiri. Elemen dari aplikasi multimedia ini ada beberapa, yaitu ada teks, suara, grafik, dan animasi. Nah, teman-teman, untuk materi yang ketiga ini adalah virtual reality. Virtual reality atau VR atau realitas maya adalah teknologi yang memungkinkan user dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan berdimensi 3 yang disimulasi oleh komputer terhadap suatu objek nyata atau imajinasi, sehingga membuat user seolah-olah terlibat secara fisik dan lingkungannya secara fisik pada lingkungannya. Teknologi ini biasanya digunakan pada bidang medis, arsitektur, dan penerbangan yang mempunyai risiko yang sangat besar dan membutuhkan prototipe yang meniru kondisi nyata sebelum diimplementasikan. Contohnya, seorang pilot dapat menggunakan VR untuk simulasi penerbangan menggunakan komputer khusus untuk melakukan ujian. Virtual reality ini biasanya membutuhkan peralatan-peralatan khusus seperti layar komputer untuk menampilkan lingkungan, pengeras suara atau speaker untuk menerima informasi pendengaran, pelacak untuk memonitor gerakan pada user,
sarung tangan untuk menangkap gerakan tangan dan mengirimkan informasi gerakan ke sistem, alat bantu jalan atau walker untuk memantau gerakan kaki, dan lain-lain. Perbedaan virtual reality dan augmented reality. Virtual reality menggantikan kenyataan dalam dunia semua secara keseluruhan, sedangkan augmented reality menambahkan atau melengkapi kenyataan pada benda-benda semu. Oke, untuk materi selanjutnya adalah AL atau Artificial Intelligence. Adalah sebuah sistem komputer dengan program khusus untuk bisa menjalankan tugas layaknya manusia. Teknologi ini masih dalam kendali manusia. Manusia bahkan sudah mengembangkan hal ini hingga bisa memberi manfaat spesifik di berbagai industri. Sejarah artificial intelligence cukup panjang. Secara garis besar, teknologi ini mengalami 2 masa, yaitu neural network yaitu tahun 50 sampai 70-an, mechanic learning yaitu tahun 80-an sampai 2010, dan deep learning yaitu sampai sekarang. Banyak industri penuh euforia menyambut AL, namun beberapa tenaga kerja yang pesimis menganggap kecerdasan buatan adalah ancaman kepada tenaga kerja manusia. Contoh pemanfaatan teknologi ini di beberapa industri yaitu telekomunikasi, healthcare, manufaktur, retail, perbankan, transportasi, dan tourism. Pada prinsipnya, cara kerja AL adalah menjelaskan. Pada prinsipnya, cara kerja AL adalah dalam menjalankan tugas-tugas seperti analisa data, pemrosesan data, dan mempelajari pola maupun fitur dalam suatu data. Materi selanjutnya yaitu sering kita dengar, yaitu e-government. E-government ini bisa disebut sebagai elektronik pemerintah atau bisa berupa suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan menyelenggarakan pemerintah yang berbasis elektronik. Dan kata lain, e-gov ini adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan teknologi informasi yang berfungsi sebagai pemberi informasi dan pelayanan bagi warga negara, baik untuk urusan bisnis maupun hal yang lain yang masih berhubungan dengan pemerintahan. E-gov juga bisa diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, maupun administrasi publik. Selanjutnya yaitu government to government. Kemungkinan komunikasi ini bertukar informasi secara online antara departemen atau lembaga pemerintah suatu negara dengan negara lain melalui basis data yang terintegrasi. Model G2G ini memberikan layanan berupa data ekspor dan impor, data tenaga kerja, beasiswa, bantuan baik dalam negeri maupun luar negeri. Serta dalam hal perdagangan, G2G ini kemungkinan akan terjadinya keterbukaan layanan antara pemerintah khususnya terkait regulasi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Dan yang terakhir adalah government to employer. Menyandang istilah G2E, model e-gov 1 ini tidak hanya melayani masyarakat secara umum, tapi juga memberikan pelayanan lebih spesifik pada para pegawai atau karyawan. Dan tujuan memberikan pelayanan serta kenyamanan kepada pegawai dan juga karyawan. Adapun yang termasuk dalam layanan e-gov ini adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, untuk materi yang terakhir teman-teman, ini adalah materi e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tetapi juga dapat meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individu maupun instansi. Sedangkan e-commerce merupakan transaksi bisnis yang berupa pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui internet yang meliputi transfer maupun serah terima kepemilikan hak atas suatu barang atau jasa dengan menggunakan internet. Jika dilihat dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa e-commerce merupakan sebagian dari e-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce, karena e-bisnis meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa, sehingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. E-komersial hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja, sedangkan e-bisnis ini lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. E-commerce hanyalah suatu bagian kecil saja dari e-bisnis.
Sebab e-business merupakan sebuah sistem yang lengkap dan terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis, terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. Jika e-commerce hanya memerlukan sistem pemasaran termasuk spesifikasi dan juga analisis dalam segi penjualan saja, tetapi e-business lebih kompleks yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. E-commerce pun juga dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan dalam menarik siapapun termasuk setiap pelanggan, supplier maupun mitra untuk membeli maupun menjual barang dan jasa secara online. Sedangkan e-business bergerak dari awal, mulai dari perencanaan, proses edukasi, manajemen risiko, pengembangan sebuah produk maupun jasa, manajemen keuangan sebuah organisasi maupun. Oke guys, itu sedikit materi yang bisa aku jelasin ke kalian. Semoga bermanfaat ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat semua. Dah. 这一次我真的睡着了。这一次我真的睡着了。